Ngopi Pagi bersama Kontradiksi Alkitab seri yang ke-18. Apa kabar semuanya? Pada pagi ini saya akan kembali menunjukkan fakta kontradiksi yang terdapat pada kitab suci umat Kristen. Ingat, ini fakta, bukan asumsi ataupun sebuah pelintiran yang dibuat-buat untuk menghujat. Tapi berdasarkan apa yang tercatat pada kitab yang konon katanya dari Tuhan, ceritanya yang akurat dan memiliki banyak saksi. Namun, benarkah demikian? Mari kita buktikan seberapa akurat sebuah wahyu Tuhan yang terdapat pada Alkitab umat Kristen ini. Sebelum memasuki kontradiksinya, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa yang akan kita kupas saat ini adalah sebuah kisah dari salah satu anak Yakub bernama Benyamin. Satu-satunya anak yang lahir di tanah Kanaan. Ia berusia 7 tahun lebih muda dari Yusuf. Jika Anda belum kenal dengan Yakub, Yakub inilah yang dinamakan Yisrael, nama pemberian Tuhan. Karena ketika Yakub berkelahi dengan Allah, Yakub menang hingga akhirnya namanya dipanggil Yisrael. Anda bisa lihat pada Kejadian 32 ayat 28. Di sana dikatakan, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Yisrael, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Sebenarnya kisah ini aneh juga sih. Jika menggunakan akal sehat, kok bisa Tuhan bergumul dengan Yakub hingga Tuhan kalah? Masuk akal gak? Tuhan kalah sama makhluk ciptaannya. Dan lagi, jika kita telusur, bukankah Tuhan dalam Alkitab sendiri pernah bilang pada Keluaran 33 ayat 20? Di sana dikatakan, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, di ayat ini katanya yang memandang Tuhan tidak dapat hidup. Tapi kok bisa kalah sama Yakub? Mana yang benar nih ayat? Ayo. Ya sudah, jangan banyak tanya, imani saja, kata pendeta. Oke, sekarang kita masuki kontradiksi ngopi pagi kita. Nah, yang akan kita lihat, Benyamin memiliki berapa orang anak sih? Bila sobat lihat 1 Tawarik 7 ayat 6 dikatakan anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, dan Yediael. 3 orang. Coba Anda perhatikan. Anak-anak Benyamin di dalam 1 Tawarik 7 ayat 6 dikatakan 3 orang. Nah, sementara menurut 1 Tawarik 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5, anak Benyamin ada 5 orang. Di antaranya Bela, anak sulung, Asbel, anak kedua, Ahrah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rapa, anak yang kelima. Nah loh, kok tidak sama? Kemudian, jika kita lihat pada Kejadian 46 ayat 21, justru ada 10 orang anak Benyamin ini. Coba, silahkan Anda bilang. 1. Bela, 2. Beker, 3. Asbel, 4. Gera, 5. Naaman, 6. Ehi, 7. Ros, 8. Mupin, 9. Hupim, 10. Ared. Coba Anda pikirkan, ini firman dari Tuhan kok tidak jelas anak Benyamin 3, 5, apa 10 sih? Makanya saya suka aneh, umat Kristen selalu menyalahkan sejarah Abraham yang ada di dalam Al-Quran dengan rujukan kebenarannya ngambil dari sini, dari Bible. Sejarah ini saja gak benar dan ngaco semua, lalu mau dijadikan alat untuk menimbang sejarah yang ada di Al-Quran. Kan ngaco. Analoginya, ketika kita mau menimbang sebuah beban yang pakai timbangan yang benar, kalau alat timbangannya rusak, gimana mau tepat? Kan aneh. Jadi, sahabat channel Cahaya Islam semua, ketika ayat kitab suci saling kontradiksi, maka sudah dapat dipastikan ini adalah karya manusia, bukan dari Tuhan. Semoga akal waras terbuka. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk tetap melihat kontradiksi ngopi pagi kita episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.